Ya. Nah, untuk template kemarin kita coba lagi ya, kita coba ulangi teman-teman. Kita coba ulangi mengenai template-nya. Tapi mungkin nanti di sini saya coba ubah sedikit ya untuk untuk template ini kita buka dulu template-nya. Nah, ini mungkin saya punya versi lebih lengkap sebetulnya. Sebentar ya. Nah, jadi harusnya eh, nama nama dan skala itu bentuknya auto text seperti ini. So, yang kemarin itu sepertinya masih yang versi lama. Jadi mungkin saya share aja ya yang barunya. Saya share ke grup. Bentar. Saya share ke grup dan ke chat juga. Kemudian chatnya di mana? Oh, sorry. Ya, mungkin sekalian dengan reference modelnya ini saya sharing juga. Ya. Nah, jadi kita akan gunakan template yang ini. Nah, di sini saya mungkin ajarkan dulu cara membuat template sendiri ya. So, kita file new dulu. File new. Nah, yang pertama, eh, kita pilih dulu ya. Pilih dulu. Jadi, untuk membuat template, kita tuh kayak buat dokumen layout biasa sebetulnya. Jadi, kita buat dokumen layout baru. Ya, ini tergantung ya. Kita mau apa ukurannya. Kalau A3 atau A4 dan seterusnya. Nah, kita nggak akan pakai yang ini karena ini sudah predefined ya. Juga nggak pakai yang ini karena ini sudah ada eh, gambarnya. Jadi kita pilih kertas yang polosan aja. Ya. Kalau misalnya ukuran kertas yang kita inginkan itu tidak ada di sini standarnya, kita pilih dulu yang paling dekat ya. Ukurannya yang paling dekat itu apa? Dipilih dulu aja. Contoh misalnya A3. Kita pilih A3 di sini. Nah, nanti kita bisa adjust ukuran ini melalui file eh, file dokumen setup. Oh, sorry, ini kok beda monitor. Nah, di sini ada paper ya. Ada paper, jadi memang di sini ada banyak pilihan lagi ya. Misalnya kalau dari sekian banyak ini kok masih nggak ada, cuman bisa isi di sini ya, width dan height-nya. Lebar dan tingginya bisa isi di sini gitu ya. Nah, untuk membuat sebelum kita membuat crop gambar kita yang yang custom begitu. Saya akan berikan dulu mengenai drawing di layout ya. Drawing di layout ini ada banyak ya tools-nya di sini. Jadi yang pertama ini ada lines dan freehand. Kalau line ini tinggal klik ya. Dan ingat kita menggambar di atas kertas bukan di ruang tiga dimensi. So yang kita ketikkan di sini ini adalah ukuran sesuaikan dengan ukuran kertas. Jadi misalnya 5 cm, ketik 5 cm, enter gitu ya. Oke. Nah, garis kalau di sini, kalau di layout itu, kalau garis ngeluping atau kita tutup, ini eh,
kita bisa kasih warna dalam. Jadi untuk memberi, dia akan jadi polyline ya, jadi satu kesatuan. Dan ini bisa kita warnai di bagian shape style. Ya, bisa kita kasih isinya, ya ini warnanya. Jadi kalau mau kita kasih isi di sini harus dalam keadaan biru tombolnya, dan warnanya bisa kita pilih. Kalau enggak, ini bisa kita, ini transparan artinya ya. Transparan. Nah, kemudian stroke juga warnanya bisa kita tentukan. Ini dikasih warna merah ya. Lalu ukurannya juga bisa kita tentukan di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Ini DSS-nya dan seterusnya. Nah, kemudian stroke juga bisa kita hilangkan ya. Misalnya kita nggak ingin ada garis outline-nya, ini bisa di-off-kan seperti ini. Ya, cuma nggak bisa dua-duanya. Fill dan stroke ini nggak bisa uh, off dua-duanya. Ini nggak bisa dimatikan. Jadi kalau mematikan fill, tentunya kita harus hidupkan stroke dulu. Ya. Lalu pattern ini kalau kita nyalakan nanti ada beberapa kayak semacam heads begitu yang bisa kita pilih. Ya. Diklik untuk memilih heads-nya. Ya, di sini ada hanya satu, teman-teman kalau misalnya mau explore lagi, nah ini ada uh, beberapa tipe heads yang bisa kita pilih. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang lain adalah freehand. Kalau freehand ini harus ditekan tahan ya. Jadi seperti kita misalnya membuat tanda tangan, gitu ya. Lalu ada arc juga. Nah, arc ini mirip dengan di SketchUp sebetulnya. Ya, kita tinggal tentukan aja. Jadi setiap kita bergerak itu bisa kita input ya, jarak dan atau sudut gitu. Misalnya ini dulu 6 cm, lalu sudutnya 20, enter kayak gitu. Ya, ada bermacam-macam. Nanti teman-teman bisa eksplorasi sendiri workflow-nya seperti apa. Kemudian ada rectangle. Ini rectangle juga sama. Nah, jadi kita ketikkan sintaksnya sesuai dengan yang di sini nih. Di sini saya separatornya pakai titik koma ya. Ya, jadi kita nanti misahnya juga pakai titik koma. Kalau teman-teman di komputernya itu diinstal Windows dengan region Amerika, ini mungkin pemisahnya bukan titik koma, tapi koma. So, misalnya kita buat 4 cm, 3 cm, nah seperti itu. Untuk yang lainnya, teman-teman bisa coba sendiri. Nah, terus terang saya nggak terlalu ngutak-atik ini ya. Nah, nanti bisa di ini sendiri. Nah, sebetulnya dari sini, dari tools-tools menggambar ini, teman-teman bisa bisa drawing, jadi nggak perlu AutoCAD lagi. Jadi kalau selama ini pakai AutoCAD, mau mau ganti gambar bisa pakai ini teman-teman. Ya, bisa pakai ini. Ini sama ya. Misalnya kalau kita mau bikin line kan L, berarti itu gambar ya. Apa? Pensil ya, line. Membuat line itu L shortcutnya. Membuat circle itu C. Gitu. Jadi ini anggaplah ini pengganti AutoCAD karena AutoCAD kan juga ruangnya dua dimensi ya.
Lalu ada elips. Ya. Kalau teman-teman mau menggambar secara presisi dengan bantuan grid, kita bisa nyalakan gridnya. Nah ini kalau kita klik kanan, ini ada saw grid. Klik kanan aja di ruang kosong, ini ada saw grid. Nah, nanti kelihatan gridnya. Nah ukuran grid ini bisa disetting ya. Disetting dari dokumen setup tadi. Ya. Di sini ada pilihan grid. Nah, di sini ada mayor grid dan minor grid. Jadi di sini mayor gridnya 10 mm. Ini maksudnya mayor grid itu yang ini, yang agak tebal. Ya. Yang tebal ini adalah mayor grid. Kemudian minor grid itu yang tipis. Di sini subdivisionnya dua, itu artinya dalam satu mayor grid itu ada dua minor minor grid gitu. Ya. So misalnya kalau teman-teman mau bikin grid yang 1 cm atau 10 mm, kemudian setiap 1 sentinya dibagi, artinya ini kan 5 mm ya setiap grid yang ini, karena ini 1 cm dibagi dua. Kalau mau dibagi 2 mm, ini dibagi 5 aja. Nah, nanti dia akan mengecil seperti ini. Tapi saya balikin dulu aja dua. So, kita menggambar dengan ketelitian 0,5 cm. Tuh. Lalu tipe gridnya ini bisa dipilih antara garis dan titik ya. Ini preferensi aja. Eh, Teman-teman lebih suka yang mana? Saya sih lebih suka yang lain karena lebih kelihatan jelas ya. Ya. Nah, kalau kita mau snap di gridnya, nah ini kan masih belum snap ya. Jadi misalnya kalau saya mau buat garis, ini masih bebas nih, masih bebas. Nah, kalau kita mau snap di grid, ini klik kanan, di sini ada grid snap. Di ruang kosong kita klik kanan grid snap, nah, maka nanti dia akan snap di grid. Ya. Nah, eh, kemudian yang berikutnya adalah offset ya. Offset ini sama dengan di SketchUp nih, saya grid snapnya dimatikan aja ya. Nah, ini sama. Cuma di sini memang nggak bisa ya, cuma satu line aja. Jadi tetap offsetnya itu tidak seperti di AutoCAD ya. Kalau di AutoCAD kan kita bisa satu ya, bisa satu. Di sini sebenarnya juga bisa satu ya. Cuma misalnya saya ambil yang saya bikin garis gitu. Coba kita bikin garis satu ini. Nah ini juga bisa sih satu. Nah, yang kita tadi klik itu kan sebenarnya polyline. So kalau kita polyline itu kalau dipilih maka kepilih semua gitu. Nah apakah ini bisa di-divide? Bisa. Kita mendivide-nya menggunakan tools yang namanya split ini. Ya, split dan join ini untuk menggabungkan dan memisahkan eh, segmen ya, line. Split dan join. So kalau misalnya kita mau pisahkan ini, kita split di sini, lalu klik di sini, kemudian ini harus ini sudah terpisah ya, ini sudah terpisah dua. Jadi nggak mesti di titik ini, untuk split itu bisa di tengah-tengah seperti ini. Mungkin ini contoh ya, saya ulangin dulu. Misalnya saya mau bagi ini dan ini misalnya, nah, ini jadi dua. Gitu. Sedangkan untuk join itu untuk menggabungkan, ini lawannya split ya. Klik di sini, klik, klik. Ya, sekarang udah jadi satu lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya maksudnya. Nah, makanya sebenarnya dari sini aja, ini teman-teman sudah bisa menggambar.
mendrafting lah istilahnya mengganti AutoCAD. Karena apa? Ini bisa diekspor ke CAD ya. Jadi kalau kita ekspor di sini, ini ada DWG. Ya, jadi tetap bisa diekspor. Misalnya ini coret-coret gitu ya, coret-coret .dwg, lalu save, ini ada ya DWG dan DXF. Lalu pilihannya, saya biasanya 2010 aja, default aja sebetulnya sudah oke ya. Ini kita eh, klik ekspor di sini. Kalau teman-teman langsung mau mau ekspor ke SketchUp, ini harus diklik dulu. Nanti hasilnya kira-kira hmm, sebentar ya. Saya buka dulu kayak gimana. Nah, jadi kalau di AutoCAD itu masuknya ke paper space, ya, bukan ke model space. Kita bisa lihat di sini, ini semuanya paper space. Nah, mungkin teman-teman biasa bikin di sini ya, di model space. Nah, kalau mau bikin model space, ada pilihan yang harus dicentang di sini. Misalnya coret, coret tiga, misalnya. Coba kita klik di sini ya. Nah, kalau kita klik di bagian ekspor, maka nanti dia munculnya di model space. Ya. Nah, ini kenapa uh, feel-nya hilang? Karena waktu kita ekspor, coret 3, coret 4 misalnya. Waktu kita ekspor di sini ada ignore fields. Ini kalau dicentang maka semua fields-nya itu akan dihilangkan. Ya. Nah, eh, kira-kira seperti itu untuk membuat menggambar di layout. Ya, jadi kita bisa bikin bentuk apapun ya menggunakan split apa geometri-geometri yang di sini dan split dan join ini. Misal saya ya saya klik. Nah, seperti itu. Ini ada dua. Kalau mau digabungkan tinggal dijoin dan gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, setelah kita paham bagaimana menggambar, mendrafting di layout, nah, kita sudah bisa mau mulai eh, membuat custom custom eh, title block ya. So, saya matikan aja gridnya biar di hide grid ya. Nah, misalnya kita pertama, oh ya, teman-teman kalau misalnya sudah punya template dari AutoCAD, DWG atau DXF, teman-teman bisa insert sebenarnya. Di sini ada insert, nanti tinggal di-insert aja DWG-nya. Ya, tinggal di-insert aja DWG-nya. Coba saya. Karena si layout ini bisa mengimport file DWG. So, misalnya ini ya. Oke, cut residence. Ya, kita import. Nah, seperti ini.
Tentunya ini bisa diatur dulu di bagian save style. Kalau mau dikecilin garisnya, ini bisa dikecilin di sini. Nah, kayak gitu ya, contohnya. Ya, jadi kalau teman-teman nggak punya AutoCAD terinstall, tidak tidak ada AutoCAD di komputernya, ya mungkin karena memang nggak pernah pakai AutoCAD-nya, atau memang ya mungkin lisensinya cukup mahal ya AutoCAD itu, kita bisa buka file DWG ini menggunakan layout. Tapi mungkin tidak bisa langsung, harus dimasuk dulu ke layout lalu di insert gitu. So, kita coba lagi ya. Insert misalnya yang kemarin rekomendasi seperti ini. Wah, ini salah ya. Terlalu besar. Jadi memang kalau terlalu besar itu ya sama, kalau dia perlu waktu untuk ya kadang ada hal-hal yang nggak bisa dipikirkan, apalagi kalau misalnya eh, jadi untuk ukuran dimensi ya, untuk style dimensi di AutoCAD itu nggak bisa terbaca baik, nggak bisa disesuaikan di layoutnya. So hasilnya begini nih. Ya, jadi bedanya import out, ini saya delete dulu aja ya. Bedanya import DWG di SketchUp dan layout itu adalah kalau di SketchUp itu dimensi nggak, teks itu nggak akan masuk ya, teks nggak akan masuk. Ya. Tapi kalau di layout teks itu bisa masuk. Sini kelihatan dimensi-dimensi itu masuk semua di sini. Tuh, misalnya. Ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, kita bisa import dan ekspor eh, DWG di layout ini. Sorry, ini SketchUp ya. File, insert, ya. Oke, ini saya hapus dulu. Sekarang kita buat cop dulu ya. Pertama, untuk membuat cop, kita gunakan rectangles. Ya, rectangles. Kemudian kita buat aja di sini. Mungkin nggak usah pakai fill, dimatikan aja fill-nya. Ya. Jadi kalau memang sudah punya di DWG, tinggal di insert aja teman-teman. Tinggal di insert. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin di sini boleh kalau mau di offset. eh, Sorry, kita bikin yang baru lagi aja ya. Misalnya, nah, di sini, nah, begitu. Ya, untuk logo-logo bisa ditaruh di sini, file, insert. Saya taruh logo ya. Mungkin ada di layout, logo Neosia. Nah, ini bisa nanti untuk tugas ya teman-teman, tolong menggunakan logo kampus masing-masing ya. Tugas dua nanti itu kan layout layout yang eh, diekspor ke PDF. Nah, nanti logo jangan pakai logo Neosia, tapi pakai logo kampus masing-masing untuk mengerjakan mengumpulkan tugasnya. Ya. Kemudian untuk tulisan-tulisan tentunya kita bisa gunakan teks di sini. Ya, contoh eh,
diperiksa ini tanggal diperiksa oleh 7 gitu ya. Nah, terserah mau satu-satu atau sekaligus ya nggak masalah. Ini kalau mau diperbesar, tentunya kita bisa lakukan dari tekstil. Saya rasa mungkin nggak ada terlalu yang ini ya tricky ya. Teman-teman bisa bisa dengan mudah eh, memahami. Terus kalau mau dikasih garis-garis lagi, ya ini tinggal di ya ya seperti itu. Nah nanti kalau sudah ya jangan lupa semua objek ditaruh di layer yang multi page. Supaya apa? Kalau kita tambah halaman di sini, kalau kita tambah halaman plus maka copy itu akan muncul lagi, gitu ya. Saya baik dulu. Nah, untuk membuat multi-page layer ya kita harus pergi ke layers ya. Sebenarnya di sini sudah ada ya, setiap kita bikin file layout baru, itu tuh sudah disediakan eh, satu layer single page dan satu layer multi-page. Single page itu namanya default yang layernya, kemudian yang multi-page itu on every page. Nah, ini kemudian sudah ada, ya, jadi kita nggak perlu bikin baru. Nah, kita bisa pilih semuanya, masukkan ke on every page. Jadi kalau kita lihat teman-teman di sini kertas lembar, kemudian ini juga ini adalah kertas beberapa lembar gitu yang menandakan dia multi page ya. So kalau kita uh, tambahkan halaman, mungkin sebelum kita tambahkan halaman kita kasih dulu ya auto text di sini. Auto textnya adalah halaman, ya, kemudian ada page number, mungkin sambil lihat ya, sambil nyontek auto textnya apa aja. Ya, di sini halaman, kemudian di sini ada page number. Mungkin di sini kita kasih dulu nama halamannya. Sorry. Ya, namanya page name di atasnya. Kemudian di bawahnya tulisan halaman dalam ini, page number dari page count. Page count itu jumlah total halaman. Gitu. Ini kalau saya klik di luar, dia otomatis page name-nya itu adalah nama halaman, ya, page 1 di sini. Kemudian halaman halaman yang satu ini adalah halaman saat kita di mana kita berada, lalu 3 ini adalah total. Jadi 1 diambil dari yang depan, 3 itu diambil dari total 3 halaman. Yang atas ini diambil dari nama. Jadi nama ini bisa kita edit ya. Kalau kita nama edit misalnya eh, cover gitu ya, cover aja. Nah, otomatis di sini berubah jadi cover. Nah, ini kalau kita tambahkan plus di sini, tanda plus, sorry, ini belum dimasukkan ya. Mungkin saya hapus dulu aja. Nah, ini harus dimasukkan dulu ke multi-page. Move to layer on every page. Lalu kalau kita tambah, nah otomatis ini namanya berubah halaman 2 dari 4. Kita bisa pindah sebenarnya sini. So, ini akan ikut berubah. Dinamik dia ya, sesuai dengan
propertiesnya. Ya. Nah, biasanya eh, kalau kita buat cop seperti ini, itu kita kunci layernya. Jadi kita kunci, nggak bisa diedit-edit. Nah, makanya untuk kemudian untuk tanggal dan seterusnya ini nanti bisa bisa manual ya, kita tinggal tambahkan aja. Jadi kita untuk mengisi ini tidak perlu mengedit gambar apa kopnya secara keseluruhan, tapi tinggal ditambahkan aja. Ini ada current date atau data created. Saya gedein aja ya, data created. Date created gitu ya. Nanti ya nanti dia akan berubah otomatis menjadi tanggal dia dibuat. Untuk format di sini dia ngikutin apa yang ada di sini ya. So kalau kita mau rubah eh, formatnya, ini kan month, day, dan year. Month dulu, bulan dulu, tak lalu hari, kemudian tahun. Jadi kalau teman-teman mau bikin eh, mau rubah di sini, nah ini ada contohnya ya, ada sintaksnya di sini. Jadi kalau misalnya D-nya ada 4, itu full. Nama apa? eh, Nama hari bisa ditampilkan secara full, tapi dalam bahasa Inggris nih, bro. Tidak ada bahasa Indonesia di sini. Ya. Jadi kalau kita cuma 3, maka singkatan aja. Kalau 2 itu 2 digit ya, tanggalnya 2 digit. Kalau 1 dia cuma 1. Sama untuk Januari, seperti juga ya. Untuk tahun cuma ada 4 dan 2 pilihannya. 4 digit dan 2 digit. So kalau kita mau buat urutan tanggal, bulan, dan tahun, ya, mungkin bisa D, ya, tulis jadi 14. Kemudian di sini kita kasih month. Kalau M-nya 1 cuma ditampilkan 1 digit ya. Atau misalnya mau dibuat, kalau kita kasih minus, nanti ada tanda minus di sini. Gitu. D, M, 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 M. Gitu ya. Lalu year-nya Y, Y. Nah, nah, kita untuk auto text ini kita bisa bikin sendiri ya. Mau apa gitu. Misalnya custom text. Ya. So, contohnya kita mau buat tag baru ini namanya hmm, apa ya? Program gitu ya. Program. Ya. Kemudian ini kita tentukan untuk tag program ini sebenarnya nggak perlu huruf kecil juga nggak apa-apa. Ya, program. Nah, di sini kita kita kasih ya teks yang akan muncul itu nanti apa kalau kita kasih eh, auto tag itu. Misalnya MSIB angkatan 6 gitu ya, misalnya contoh. Nah, udah jadi. Artinya kalau kita nggak perlu capek-capek ngetik berulang-ulang. Ya, jadi kalau saya ketik program di sini, nah dia akan berubah jadi MCB angkatan 6. So kalau misalnya teman-teman punya teks-teks yang panjang yang sering digunakan, itu bisa langsung dibikin tag-nya aja di sini, custom. Nah ini kalau saya hapus, delete,
Nah, ada pilihannya. Kalau saya delete, karena ini digunakan ya, auto tag ini digunakan di sini. Ada pilihan mau convert ke plain text. Jadi kalau atas itu nanti ini jadi teks biasa. Atau kita eh, leave them as program. Ya, jadi kalau saya leave them as program, ya nanti ya program jadinya. Tapi kalau misalnya saya eh, convert them to plain text, ya maka dia akan tetap ini. Dan ini bisa diedit ya, kalau mau diedit, diedit aja. Saya hapus dulu deh. Nah, jadi seperti itu untuk membuat custom title block ya. Nah, ini teman-teman bisa bisa explore lebih jauh. Misal kita mau bagi 4 gitu ya. Ini bisa, nggak masalah. Tinggal dibikin aja gitu. Nanti di sini kita kasih ya denah. Saya denah tampak eh, kita kasih scrapbooks. Ya, ya misalnya kita nggak mau repot-repot lagi bikin bikin template, ya bikin berulang-ulang, kita tinggal tempatkan aja. Nah, kita bisa kasih title block di sini. Nah, kalau kita lihat di bagian title block ini, itu ada auto tag-nya juga ya. Cuma mungkin nggak kelihatan di sini. Di sini nggak kelihatan. Contoh misalnya ada scene name, auto tag-nya nggak kelihatan. So, basically ini adalah auto tag bawaannya SketchUp ya. So, biarin aja. Ya, gitu. Nah, kalau sudah, ya, kita bisa simpan untuk kita gunakan sebagai template. Di sini ada file, ada save as template. Kasih aja namanya apa, ya, lalu di OK. So, setiap kita bikin baru file, nanti template kita ada di folder ini, my template ini, gitu kira-kira. Mudah-mudahan bisa dipahami ya cara membuatnya. Dan template ini eh, nggak terbatas untuk satu halaman ya, teman-teman sebenarnya bisa bikin banyak halaman di sini. Mungkin teman-teman mau standarkan ya dokumen misalnya tugas-tugas itu kayaknya sama semua ya urutannya. Ada 5 lembar, lembar pertama cover, lembar kedua misalnya denah tanpa potongan, lembar ketiga itu ada untuk analisis, lembar keempat itu untuk detail drawing, ya, lembar kelima itu isinya misalnya visualisasi. Nah, itu bisa dibuat predefined di sini karena template yang kita akan pilih itu sudah mengincludekan page dan layer juga gitu. Baik. Ada pertanyaan mungkin? Sebentar, saya cek dulu ya di grup. Oke, nggak ada. Di chat juga nggak ada rasanya. Kita ada Q&A nggak ya? Di sini di Zoom itu kan ada fitur Q&A. Oh, nggak ada ya? Ya udah. Kalau bertanya di chat aja kalau gitu ya. Bertanya di chat aja. Oke, mungkin saya kasih kesempatan dulu ya teman-teman untuk eh, coba dulu membuat template. Kasih aja eh, logo logo kampusnya untuk nanti digunakan membuat tugas dua gitu. Mungkin saya kasih waktu 5 menit, 16.57 kita akan coba 16.58 ya. Harusnya ada pertanyaan. Oh, sorry, mungkin nggak kebaca. Untuk tanda tangan bukan auto text. Namanya text itu ya text. Kalau tanda tangan itu masuknya gambar ya, jadi nggak bisa.
So kalau misalnya mau tanda tangan, eh, bisa diinkludkan ke dalam apa? Ke dalam template-nya aja. Misalnya saya bikin gambar di sini. Coba saya kalau nggak salah ada tanda tangan. Nah ini ya, tinggal di-insert aja file file- filenya. Ya, jadi auto text itu hanya untuk teks, tidak bisa untuk gambar. Untuk copy dari CAD bisa. Jadi kalau sudah punya versi AutoCAD-nya, teman-teman bisa file, insert di sini, lalu diimport aja cari DWG-nya gitu. Tapi usahakan isi DWG itu cuma copy aja ya, jangan ada drawing-drawing lain gitu. Oke, ada lagi mungkin. Kita pelan tapi yang penting teman-teman bisa paham ya, soalnya juga nggak bisa terlalu kencang bicaranya. Oke, kalau ini mungkin saya kasih kesempatan kepada teman-teman. Oh ini kabur ya. Kalau kabur ini ya itu selalu ganggu settingan ya, karena settingan di sini eh, di bagian rendering itu yang namanya image itu medium. Tapi nggak masalah ketika kita ekspor ke PDF ini nanti akan jadi high res. Karena kalau ini dijadikan high res juga, nah seperti ini ya mungkin bisa-bisa aja tapi kebeban gitu komputernya. So biarkan jadi medium aja. Ya. Oke, mungkin saya kasih kesempatan dulu ya jam 5 ya kita akan mulai. Silakan dicoba. Nah, jadi template yang barusan saya bagikan itu adalah template custom, contoh ya. Nah, di template custom kita itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada beberapa halaman maksud saya. Yang pertama adalah cover. So, cover ini adalah yang isinya mungkin bisa rendering, bisa hasil render atau mungkin foto di lapangan ya, foto di lapangan atau apapun. Nah, di sini untuk cover saya isi dengan eh, apa, perspektif dari model SketchUp-nya. Lalu ini adalah auto text. Nah, ini kenapa nggak warna merah? Karena ini terkunci. Ya, jadi kita bisa lock ya. Lock itu jadi bisa ada dua, saya mungkin lupa. Bisa melalui layer atau kita klik kanan di sini ada lock unlock. Ya, unlock dulu, gitu. Saya unlock. Nah, yang atas ini itu auto text ya. Auto text yang namanya page name. So dia akan ngambil dari sini. Lalu yang kedua tuh nama filenya, which is nama filenya adalah template. Neosia template ya. Nama file dari layoutnya. So kalau kita lihat di bagian halaman berikutnya, tentunya dia akan mengikuti ya, dan view, elevation view. Jadi yang atas ini mengikuti nama halamannya aja. Kemudian yang sebelah kanan ini juga sama, ini nomor halaman ya. Kalau kita page number, kita bisa lihat di sana. Kemudian berikutnya adalah eh, nah ini sudah saya atur untuk untuk ini contoh aja ya untuk denah atau plan view ini diambil dari nama scene-nya. Kalau kita klik kanan ini, klik kanan scene, ini plan ya.
Oh sorry, scene description. Nah, scene description itu saya bagusnya ambil buka layoutnya. Nah, jadi ini kan scene ya, contoh misalnya plan. Nah, di bagian scene itu ada nama, ada description. So, tergantung dari auto text-nya apa. Kalau dia scene name, maka yang diambil adalah nama ini yang atas. Kalau scene description itu adalah nama yang bawah. Tapi ini kalau kita lihat, ini kayaknya nyambung ke suatu file SketchUp yang seperti kita lihat reference. Nah, ini kan benar missing dia. Ya, jadi mestinya di sini ini saya isi coba. Kita dulu ya. Ini kayaknya ada hal yang salah. Coba kita cek di bagian building template. Apa dia ngambil dari building template ya? Ya, ya. Oke, kita cek di plan-nya. Sebenarnya nggak mesti masuk ke plan sih. Kita lihat scene-nya ya. Untuk yang plan view, oh iya juga sama, belum ada description-nya. Oke, mungkin kita gunakan yang ini. Nah, jadi eh, ini, nama ini bisa diganti sebenarnya. Scene name. Kalau scene name, gitu. Nah, ini namanya plan, karena kita lihat di sini, scene-nya itu adalah plan. Nah, saya kalikin aja lagi. Lalu skalanya bisa ngambil langsung dari sini. Dengan catatan memang buntutnya ini kita arahin ke sana. Ya, buntut ini kita arahin ke sini supaya enggak. Jadi kita nggak akan salah-salah ya ngasih nama di sini karena sudah otomatis gitu. Oke, kemudian juga ada predefined style untuk dimensi di sini. So, sebenarnya kita kalau mau ngasih dimensi seperti ini, nah ini tinggal ngambil dari sini aja. Kalau mau standar ya, siapa tahu kampus atau perusahaan punya style dimensi sendiri yang unik gitu ya, yang mungkin berbeda dengan yang lain. Nah, itu bisa dibuat dulu ya, dibuat dulu. Jadi sebenarnya buatnya bisa di sini, juga bisa buat di scrapbook nanti. Nanti saya akan coba bahas ya membuat scrapbook seperti apa. Jadi sampling ini bisa lintas file juga ya. Sorry. Ya, pengambil sampel style ini bisa lintas file. Jadi kalau apa dalam satu satu dokumen itu lebih mudah sebenarnya. Tinggal klik di sini, lalu klik di sini. Tapi kita juga bisa ngambil di sini, teman-teman. Misalnya saya ambil yang warna orange ini ya.
tulisannya mau warna orange. Lalu saya klik di sini, kemudian saya aplikasikan di sini. Ya, cuma mungkin nggak sesuai ya. Ininya dibikin, garisnya dibikin transparan atau hilang. Ya, kayak gitu. Nah, makanya eh, ini tuh seperti template juga ya. Tapi untuk simbol. Ya, untuk simbol. Jadi si scrapbooknya bisa ditarik, yang udah jadi bisa ditarik, atau bisa disampling aja, stylenya juga nggak masalah. So basically scrapbook ini bisa untuk ibaratnya kayak mengintip file layout lain gitu. Ya contoh misalnya kita bisa tambahkan eh, saya hapus. Kita akan tambahkan table di sini. Ya untuk table kemarin sebelum sempat dibahas ya. Jadi table ini ya itu nanti tidak seperti table di Excel yang bisa melakukan formulasi. Nah, sayangnya memang table di layout ini itu statik aja. So, caranya kita klik dulu ya, kemudian tentukan jumlah kolom dan jumlah barisnya di sini ya. Ditentukan dulu aja berapa kolom dan berapa rows. Nah, seperti ini. Nah, lalu besarnya ya. Nah, nanti kalau sudah ini bisa diedit. Double klik coba. Double klik, bikin ini lebih kecil ya. Ya. Lalu untuk judul ya, ini bisa kita ketik nama aja biasa. Teks nomor, nama barang, harga misalnya. Kita atur lagi ya. Ya mungkin ini saya bagusnya biar tengah-tengah. Untuk menengahnya saya nggak perlu pindahkan, tapi cukup gunakan center ya untuk alignment. Di sini ada center, ini nggak perlu. Ya, tinggal diisi di sini. Nah, jadi kita sebenarnya bisa kasih apa namanya? Kita double klik dulu ya. Ini bisa kita warnai garis dan fill-nya. Atau misalnya harga ini mau saya kasih warna kuning gitu ya. Dan coba, sorry, di fill. Nah, seperti itu. Dari di fill-nya. Jadi dianggap ini kayak shape gitu. Nah, tapi bagusnya kalau kita sudah punya format template ya, kita bisa sampling. Contoh di sini di bagian scrapbook ini ada untuk table, so kita bisa sampling dia, kemudian aplikasikan di sini. Oh, sorry, mungkin bukan di sini ya. Eh, ini salah ini salah. Harusnya nggak bikin bukan di sini ya. Jadi kita untuk membuat teks bukan di sini, kita masuk aja ke dalam. Nah, kita bisa langsung bikin di sini ya, supaya sejajar nomor harga.
Ya, jadi kalau kita sampling, di sini warnanya kuning ya, lalu backgroundnya hitam. Ya, ini sama juga, jadi seperti ini. Tinggal diaplikasikan aja. Jadi nggak cuma warna, tapi juga teksnya, besar teks dan fontnya itu juga bisa langsung teraplikasikan. Oke, nah, oke, mungkin itu. Selanjutnya ada juga nih beberapa, kita lihatnya sama semua ya, sama semua. So, karena ini teksnya teksnya ini adalah auto teksnya scene description, harusnya di bagian template-nya SketchUp itu di description juga mestinya ada ini, mestinya ada penjelasannya. Ini kemarin karena masih ini ya. So, untuk kita kasih nama di floor plan, kemudian berikutnya ini ada shot elevation, yang front ini shot elevation, kemudian yang right is, yang back itu north ya. Supaya apa? Supaya nanti tetap muncul ya kalau begitu kita reference file SketchUp ini itu tetap muncul. Karena kalau nggak dikasih description-nya, maka di sini nanti nol apa kosong aja jadinya. Lalu yang berikutnya adalah west. Teman-teman kasih sendiri ya eh, description-nya di SketchUp. So ini saya simpan aja. Saya simpan di save as SketchUp 2000 berapa ya? SketchUp 2020 aja deh. Sorry 2016 aja. Next. Ya, kemudian berikutnya ini sama ya. Nah, eh, ini ada penjelasan tambahan scene description-nya. Jadi yang morning ini, yang morning, nah ini sudah ada nih description-nya. Shadow Shan 10. No. Jadi dia akan ngambil nih otomatis. Ya, kira-kira seperti itu penjelasan. Nah, teman-teman bisa bebas ya bikin template sendiri sesuai kebutuhan aja. So, kita tinggal replace. Kemarin saya replace saja dengan yang sudah saya buat kemarin di dokumen setup ini. Ini referensinya mau saya replace saja. Tinggal di relink. Kemarin saya sudah buat, mungkin saya tunjukkan dulu aja ya seperti apa. Eh, nah, sayangnya di sini cuma sedikit ya, nggak banyak. Oke, mungkin kita bikin ini aja deh, bikin
yang baru aja, biar kita langsung reference ya. Nah, kita tinggal replay saja teman-teman. Ya, caranya ini saya review lagi yang kemarin. Ini kita reload dengan model yang eh, sudah kita buat, atau bisa download dari 3D Warehouse juga bisa sebetulnya. Yang penting ini ya, modelnya itu rapih. Artinya model rapih itu ya seperti kriteria yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, jadi so misalnya di sini kita replace, nah, seperti itu. Kemudian kembali kita explode dulu. Sorry. Nah, jadi ini kalau kita hidupkan, ini ada sectionnya sudah. Ada section dari template-nya dan section bawaan modelnya. Mungkin biar gampang, nggak bingung, section bawaan model itu kita hapus saja ya. Section bawaannya itu kita hapus. Yang ini kita hapus. Ya, seperti itu. Lalu untuk setelah section, ini kita normalkan. Furniture masuk ke furniture. Lalu yang atap, ini kita pindahkan. Jadi tag bawahnya dia itu juga akan keikut ya teman-teman. Misalnya dia sudah punya tag, itu nanti masuk ke sini. Tinggal kita delete aja karena kita nggak butuh ya. Nggak butuh. Kalau kita sudah punya tag-tag yang sudah terstandar. Nah, bisa jadi memang ini sudah terstandar ya, warna-warna juga sudah terstandar. Contoh di sini ada 08 plan itu warna hijau. Ya. Nah, ini roof, kita pindah ke roof. Lalu window, pindah ke opening. Tinggal kita tempatkan objek-objek kita sesuai dengan tag-nya. Karena ini belum ada pengaruhnya ya. Nah, ini kalau kita ini opening sudah karena memang itu hasil pindahan tadi dari tag lama ke tag yang baru punya kita. Oke, kita explode aja karena ini masih jadi satu ya. Jadi setiap kita import model di SketchUp itu biasanya kalau dia sudah ada model sebelumnya dia akan dijadikan grup gitu. Jadi kita explode aja supaya nanti kepisah ya. So ini kita review lagi teman-teman. Di uncheck semua caranya, di uncheck semua. Oke, kemudian tinggal kita masukkan ke tag yang sesuai. Contoh misalnya saya mau masukkan tag ini kan dinding ya. So saya klik dindingnya dulu, diklik dindingnya wall exterior ya. Setelah itu ini ada tag tool, tinggal diklik aja karena dia dalam posisi off height maksudnya. Maka kalau saya klik dia langsung off. Floor misalnya, roof, lalu plan, furniture. Nah, sebenarnya bisa juga sih, mau langsung juga boleh. Sorry, ini furniture ya. Nah, ini, oh sorry, ini plannya masih ada. Lalu yang ini adalah furniture. Ya, sorry, exterior wall. Jadi dipastikan semuanya sudah hilang ya, karena ini semuanya di penenter height.
So kalau sudah ini kita unhide ya semua. Ya, kalau sudah, apakah selesai? Belum, karena kita harus mengatur kamera. Nah, kita pasti cek satu sih, sayangnya memang masih kekurangan itu ya. Karena SketchUp ini bukan bukan full beam ya, jadi masih ada mode manualnya. Nah, ini contohnya ISO, saya hapus saja ya. Di kanan update. Ini bagian topnya, zoom extend atau zoom all, Shift Z ya, shortcutnya, ini di update. Ini front. Jadi ada tiga yang kita sesuaikan, ya, yaitu tag, section, dan kamera position di scene. Ini denah, potongan pertama, potongan kedua, kemudian ini adalah, nah, jadi untuk eh, untuk shadow ini kita perlu tentukan dulu ya, tentukan dulu geolocation-nya. Karena kalau enggak dia posisi bayangannya nggak sesuai. Ya, caranya sih tinggal add location, terus nanti kita cari posisinya ini. Sebenarnya kita nggak perlu ini ya, nggak perlu gambar satelitnya. Kita tuh perlunya adalah koordinat dan orientasi. Oke, contoh misalnya di sini, saya nggak perlu gede-gede karena saya sebenarnya cukup perlu ininya aja, perlu titik lokasinya aja. Saya nggak perlu ngambil gambar satelitnya ya. Ini info. Jadi saya buat low, very low malah supaya cepat aja. Karena ini saya akan hapus ya. Cara menghapusnya ini kalau teman-teman lihat ya berbeda sekarang bayangannya yang tadinya ke sana jadi ke kiri gitu. Karena di sini sudah ada koordinatnya. Nah ini saya hapus saja ya. Eh, dihapus saja. Ini untuk menghapusnya kita nggak bisa langsung delete gitu. Dan ini juga nggak bisa di delete kalau nggak salah. Ya, karena kita ingin delete, eh, coba kita delete tag-nya, delete entities ya. Nah, dia nggak akan kehapus. Padahal, saya ambil dulu ya, padahal ini ada di location snapshot. Jadi, kalau kita delete suatu tag, kita delete satu tag, dan kita pilih yang delete the entities, ya, kalau entity-nya dalam keadaan kekunci, itu nggak akan kehapus. So, harusnya kita unlock dulu. Ya, kita unlock dulu. Klik kanan, di sini ada unlock. Nah, baru nanti di sininya, ini kan bisa on off ya. Ini klik kanan, delete tag, dan kita delete the entities. Hal yang sama juga kita lakukan di Tiren. Ini sebenarnya ada Tirennya ya. Tiren itu dia agak bergelombang. Kalau teman-teman lihat nih, agak tuh, bagian belakangnya agak turun. Nah, ini juga sama. Ini harus di unlock dulu, lalu eh, delete. Atau ini kalau kita delete, ya, baru kita delete di sini atau di purge. Jadi kalau purge ini itu untuk membuang tag-tag yang kosong, ya, tag-tag yang kosong. Ini kan kalau kita lihat location train kosong, section ini ada isinya, simbol simbol kosong. Bentar ya, sebenarnya harusnya masuk ke section.
Landscape kosong, nggak ada isinya. Plan ada isinya. Jadi kalau kita klik kanan di sembarang tempat sih, Boolean Purge, nah, maka nanti akan disisakan tag-tag yang ada isinya aja, gitu. Ya, oke. Jadi Shadow 07, ya ini kondisi bangunan ini pada saat jam 7 pagi, misalnya update, ini jam 10, jam 2, ini jam 5. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini saya save as ya, jangan save supaya model template-nya bisa kita gunakan lagi yang lain. Kita save as, kalau misalnya terlanjur ke save, minta lagi ke teman-temannya ya. Atau download ulang di dataset. Saya kasih nama 01 aja. Saya taruh di desktop ya. So, semua scene-nya itu sudah predefined. Nanti informasi itu akan diambil oleh layout. Nah, ini kita tinggal reeling aja, teman-teman. Ini reeling. Lalu ambil file yang sudah kita buat tadi, model yang sudah kita buat. Ini reference model 1 di open. Ya, text time depend on berapa berapa kompleks modelnya. Jadi kalau modelnya sederhana ya tentunya lebih cepat ya. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Ini saya hapus saja. Jadi kita punya denah eh, tampak, ini ada potongan. Nah, ini scene description-nya memang kenapa tetap scene description karena di sini belum ada nih di section satunya itu dia nggak ada description-nya. Sehingga dia tetap akan jadi tulisan seperti itu. Kalau mau dirubah aja boleh. Jadi scene name-nya supaya nanti munculnya di section 2 seperti itu. Nah, ini merah itu karena ada beberapa hal ya. Mungkin karena ini ruangannya nggak terlalu cukup. Nah, ini tinggal di resize saja. Ya, tinggal kita dimensikan. Sini misalnya. Double klik aja buat mendimensikan. Itu dihapus ya karena itu cuma buat contekan. Nah, nanti kalau sudah tinggal diekspor ke PDF. Yang penting di bagian depan, oke, ini yang penting di bagian depan itu nanti ada logo ya, logo kampus masing-masing. Gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Eh, ada pertanyaan nggak sampai sini? Mohon maaf ini agak lambat hari ini karena memang saya terlalu food. Nah, ini kelihatan juga ya, ini posisi posisi bayangan.
Kenapa bisa kayak gini? Coba kita lihat shadow 07. Oh iya benar, ini ada titik-titik di sini. Ya, saya dihapus saja ya. Ini. Nah, mungkin nanti kalau sudah diupdate, ini saya save aja. Di save, karena saya sudah rename dengan nama lain jadi aman ya. Tinggal diupdate, nanti yang lainnya akan ikut ke update. Oke, pertanyaan Mbak. Besok ada pengayaan, kayaknya ada teman. Besok saya mau bahas organisasi ruang paling. Ya, ada beberapa extension yang mau kita bahas. So, mungkin besok kalau menurut silabus kan selanjutnya adalah scan esensial ya, mungkin hari Senin. Nah, tapi sebelum itu mungkin nanti ada beberapa extension yang mau kita bahas nih di sini. Ya, kemungkinan sih Studio ya. Besok kita akan membahas Studio karena sebenarnya Studio ini mau saya ambil pembicara dari Studio langsung gitu. Cuma memang belum ketemu jadwal yang pas gitu. Nanti kalau misalnya nggak ada jadwal yang pas dari mereka ya saya yang deliver materi aja. Karena memang mudah ya, so, ini extensionnya mudah dipelajari. Jadi sebetulnya nggak perlu langsung dari prinsipal. Nah ini sekarang semua sudah hilang ya, sudah hilang. Oke, ada pertanyaan mungkin lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan aja untuk hari ini. Silakan selamat berbuka puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa.